Ditunggu anaknya, ditunggu anaknya. Dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama Prita Mulyasari yang baru saja dibebaskan dari Lapas Wanita Tangerang ini. Dan kita akan mencari tahu seperti apa sih perasaannya dikeluarkan setelah 20 hari sempat ditahan di Lapas Wanita ini. Halo Mbak Prita, selamat ya Mbak. Terima kasih Mbak. Boleh cerita sedikit setelah ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang ini, terus hari ini dikeluarkan jam 5 sore ini dibebaskan, rasanya seperti apa? Kuasa Allah, Mbak. Ya, saya hanya bisa bersujud dan melihat dengan mata kepala saya dan pengalaman saya bahwa ini hanya kuasa Allah semuanya. Terus ada merasa kerinduan terhadap anak yang selama ini tidak ketemu? Rindu sekali, Mbak. Saya ingin memeluk mereka, meminta maaf sama mereka. Itu aja. Terus rasa ketidakadilan juga sempat dirasakan nggak Mbak? Di mana hanya gara-gara email yang Mbak tulis terus langsung ditahan tiba-tiba oleh kejaksaan? Ketidakadilan secara manusiawi pasti saya merasakan, Mbak. Tapi insya Allah saya ikhlas dan sabar menjalani ini semua, dan pada suatu saatnya nanti Allah pasti menunjukkannya. Rencana terdekat di Mbak selanjutnya ketika sampai rumah kira-kira akan melakukan apa nih begitu kembali ke rumah untuk 20 hari ditahan? Memeluk anak saya, meminta maaf sama anak saya. 3 minggu saya meninggalkan mereka. Hanya itu dulu, Mbak, yang ada di benak saya. Itu, Mbak. Terus Mbak, jadi rencana selanjutnya juga akan melakukan tuntutan balik kepada kejaksaan yang telah menahan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut, gimana Mbak? Saya serahkan semua ke kuasa hukum saya saja. Ya. Terus berarti selama di tahanan ini 20 hari resmi dari tanggal 13 Mei ke 1 Juni ditahan. Diperlakukan seperti apa Mbak di dalam tahanan? Dalam tahanan sangat baik, mereka yang di dalam, teman-teman di dalam itu memberikan doa dan memberikan support kepada saya, bahwa menurut mereka sendiri bahwa mereka memikirkan bahwa ini semua tidak adil, ini dizolimi. Mereka berpikir seperti itu, mereka di dalam. Jadi mereka semua justru merasakan bahwa Mbak juga tidak adil gitu ya diperlakukan seperti ini. Terus teman-teman begitu tahu Mbak dibebaskan sore ini, Mereka senang sekali, Mbak. Mereka sampai bilang, kamu tidak pantas di sini, kamu keluar aja, kamu pulang. Kamu nggak pantas di sini. Kalau kamu menikmati suatu yang seperti narkoba atau apa, maaf ya Mbak, memang layak di sini, tapi kamu tidak pantas di sini. teman-teman mengatakan memang seharusnya Mbak berada di mana? Seharusnya apa yang dilakukan oleh kejaksaan ataupun rumah sakit itu sendiri? Seharusnya saya tidak ditahan. Terus terhadap rumah sakit Omni Internasional itu Mbak yang telah merasa namanya telah dicemarkan oleh surat Mbak, surat elektronik Mbak, itu bagaimana Mbak ngelihatnya? Hanya saya kuasa hukum saja ya Mbak ya. Oke. Tapi merasa sedikit ini kok seperti tidak adil ya, hanya gara-gara seperti itu kok justru saya langsung tiba-tiba dibawa kejaksaan. Secara manusiawi ada Mbak ya, saya pasti merasa ada keadaan, tapi saya berusaha sabar dan ikhlas saja menerima ini semua. Terima kasih banyak Mbak. Dan saya sekarang bersama kuasa hukum dengan Bapak Samsu Anwar, Sarjana Hukum. Oke Pak, tindakan selanjutnya ke depan Pak akan berbuat seperti apa terhadap Mbak Prita ini atau mengajukan tuntutan balik atau bagaimana? Pertama, kita akan menghadapi tuntutan jaksa di pengadilan besok, dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu akan pelajari semua tuntutannya. Nah, setelah itu nanti melangkah ke depan, kita akan konsultasi dengan klien kita sendiri, apakah kita akan melakukan tuntutan atau bagaimana, itu akan kita tentukan strateginya. Namun secara pribadi, kalau saya yang mengalami begini, saya pasti akan gugat secara perdata maupun pidana. Kalau saya yang mengalami. Kalau terhadap rumah sakit itu sendiri Mbak, Pak yang merasa dirinya dicemarkan nama baiknya oleh Ibu Prita. Saya rasa rumah sakit itu kurang komunikasi. Seharusnya ketidaknyamanan pelanggan, dia harus tanggapi dengan positif. Berarti ada kekurangan pelayanan di sana. Bukan ditanggapi dengan membuat kejadian yang begini. Ini tidak menguntungkan bagi mereka, sangat tidak menguntungkan. Bahkan bisa sebaliknya, masa rakyat akan memberikan hukuman tersendiri. Dikatakan bahwa dikeluarkannya Ibu Prita hari ini juga atas usaha dari Komisi 3, dari Dewan Pers, dari media, dari orang-orang yang terus mendesak untuk Ibu Prita dikeluarkan. Kalau Bapak melihatnya? Saya mengatakan ini, Tuhan menunjukkan kebenaran itu ada. Kemudian tergerak semua hati orang yang menyaksikan ini, media, DPR, Komnas HAM, Ibu Mega, Pak Yusuf Kalla, dan rekan-rekan pengacara siap untuk membela kepentingan
Prita ini untuk mempertahankan hak dan kewajibannya. Bisa kita bersama dengan Ibu Prita sekali lagi, saya ingin menanyakan seperti apa sih kunjungan-kunjungan, katanya dari tadi Ibu Megawati Soekarno Putri berkunjung, seperti itu Pak. Kalau misalkan dari Bapak sendiri bisa tolong Ibu Prita? Dia sudah terlalu capek. Tolong ya, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada media Mentor TV ini ya, yang telah banyak membantu khususnya dan media-media lain. Karena Mbak Prita ini sudah sangat capek sekali dari siang tadi, selalu kami mohon maaf dia tidak bisa dulu untuk melayani. Kepada rekan-rekan kami mengucapkan sukses, semoga perjuangan kita terhadap kebenaran itu selalu ada. Terima Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat ya Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikian wawancara saya dengan Prita dan kuasa hukumnya, dan saat ini Prita Mulyasari juga langsung menuju ke rumahnya untuk beristirahat dan bertemu dengan melepaskan rindu dengan dua anaknya serta suaminya juga. Ya, Frida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.